Selamat siang. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan nama-nama anggota ada Angeli Soputan, Angela Toliu, Angela Walangitan, Adelina Bahihi, Angeli Simbawa, Anasya Bobihu, dan Aprilia Lumbu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi Sistem Akuntansi Pembelian. Kami mengambil case study dari perusahaan PT Kusuma Putra Sentosa. Nama saya Angeli Putri Soputan, NIM 2004-3007. Saya Angela Emilia Toliu, NIM 2004-3005. Nama saya Anasya Ananda Bobihu, NIM 2004-3010. Saya Aprilia Lumbu, NIM 2004-3011. Nama saya Adelina Bahihi, NIM 2004-3001. Saya Angel Simbawa, NIM 2004-3008. Dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian perusahaan di perusahaan PT Kusuma Putra Sentosa, yaitu yang pertama, surat rencana kebutuhan bahan baku. Dokumen ini berisi rencana kebutuhan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi periode yang akan datang. Dokumen ini dibuat oleh bagian produksi untuk diajukan kepada tim pembelian serat. Selanjutnya yang kedua, surat pembelian penawaran harga. Ini merupakan surat yang digunakan untuk meminta penawaran harga barang yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Selanjutnya yang ketiga, surat kontrak pembelian. Dokumen ini merupakan surat kontrak pembelian antara perusahaan dengan pemasok yang telah ditentukan oleh tim pembelian serat. Dokumen ini dibuat oleh pemasok dan diotorisasi oleh ketua tim atau direktur utama. Selanjutnya yang keempat, yaitu faktur atau nota. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok yang berisi jenis, kuantitas, dan harga barang yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pemasok. Selanjutnya yang kelima, yaitu surat jalan. Dokumen ini berisi kendaraan bernomor polisi, memuat persediaan berdasar surat permintaan pembelian. Yang keenam, yaitu laporan harian penerimaan atau pengeluaran barang. Dokumen ini berisi saldo persediaan bahan baku pada bagian logistik gudang yang terjadinya pembelian. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu tanda terima barang. Dokumen ini berisi bahwa barang yang diterima oleh bagian gudang untuk dilaporkan kepada bagian administrasi logistik. Yang kedelapan, yaitu laporan penerimaan barang. Dokumen ini memuat laporan barang yang diterima sebagai tindak lanjut dalam tanda terima barang yang dilaporkan kepada bagian akuntansi. Selanjutnya yang kesembilan, yaitu bukti pengeluaran. Dokumen ini dibuat oleh bagian keuangan untuk dasar pencatatan transaksi pembelian, juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang atau pembayaran atas pembelian tunai kepada pemasok, dan sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. Bagian-bagian dan fungsi-fungsi yang terkait dalam perusahaan. Bagian-bagian yaitu A. Gambaran umum perusahaan. PT Kusuma Putra Sentosa merupakan perusahaan tekstil yang melaksanakan kegiatan produksi dengan menghasilkan benang. B. Lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan merupakan faktor penting untuk perkembangan dan tercapainya tujuan yang diinginkan perusahaan. C. Struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan, pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. D. Deskripsi jabatan. 1. Dewan Komisaris. 2. Direktur Pelaksana. 3. Asisten Direktur Pelaksana. 4. Kepala Divisi. 5. Asisten Kepala Divisi. 6. Manajer. 7. Kepala Seksi. 8. Kepala Subseksi. 9. Kepala Urusan. 10. Kepala Regu. Dan 11. Operator. E. Tujuan perusahaan. Perusahaan tekstil Kusuma Hadi Sentosa dan Kusuma Putra Sentosa yang berada di Jatan Karanganyar ini didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Mendapat keuntungan. 2. Ikut serta membantu pemerintah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sandang.
3. Membantu pemerintah dengan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup khususnya bagi masyarakat sekitar. F. Jenis produksi. PT Kusuma Putra Sentosa merupakan perusahaan pemintaian benang dengan bahan baku serat katun dan rayon. G. Proses produksi. Proses produksi pada PT Kusuma Putra Sentosa dilakukan dengan cara mekanis. H. Permodalan. PT Kusuma Putra Sentosa merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan modal pendirian perusahaan. I. Latar belakang masalah. Sejalan dengan perkembangannya dunia usaha, banyak perusahaan berkembang menjadi perusahaan besar. J. Perumusan masalah. K. Tujuan penelitian. Dan L. Masalah penelitian. Fungsi-fungsi yang terkait dalam perusahaan. 1. Fungsi yang terkait dalam perusahaan pembelian bahan baku pada PT Kusuma Sentosa adalah sebagai berikut. A. Fungsi permintaan barang. Fungsi ini bertugas membuat rencana kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi periode yang akan datang. B. Fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertugas untuk membuat dan mengadakan kontrak pembelian dengan pemasok dan melakukan transaksi pembelian itu sendiri. C. Fungsi penerimaan. Fungsi ini bertugas menerima pemberitahuan dari manajer logistik tentang rencana kedatangan serat rayon serta menyiapkan tempat untuk kedatangan serat rayon tersebut. Fungsi ini juga bertugas melakukan penyimpanan barang. Catatan yang dilakukan. 1. Catatan persediaan bahan baku. Catatan ini berisi saldo persediaan bahan baku pada bagian logistik gudang berupa catatan yang tertulis dalam whiteboard. Kedua, kartu persediaan. Catatan ini berisi saldo persediaan sebagai dasar pembuatan kartu buku besar, buku persediaan bahan baku. Ketiga, kartu utang. Kartu utang ini berisi jumlah saldo utang sebagai dasar pembuatan kartu buku besar, buku utang. Keempat, buku jurnal atau LPB pembelian. Catatan akuntansi ini memuat jumlah transaksi pembelian kredit berdasarkan urutan tanggal yang terjadi selama satu periode. Kelima, kartu buku besar, buku utang. Catatan ini merupakan kontrol akun utang berisi tentang rincian atas saldo utang. Keenam, kartu buku besar, buku persediaan bahan baku. Catatan ini merupakan kontrol akun persediaan bahan baku yang berisi tentang rincian atas saldo persediaan bahan baku. Ketujuh, buku jurnal, bukti pengeluaran. Catatan akuntansi ini merupakan kontrol akun pengeluaran kas berisi tentang total pengeluaran kas yang terjadi selama periode berjalan. Kedelapan, kartu stok bahan. Catatan ini berisi saldo stok persediaan yang ditempel pada persediaan tersebut. Prosedur pembelian. A. Prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini bagian produksi membuat surat rencana kebutuhan barang untuk dijadikan pada tim pembelian serat. Surat tersebut dibuat rangkap 3 dan diotorisasi oleh Kadif Produksi. Lembar pertama dan kedua diserahkan pada tim pembelian serat dan lembar ketiga sebagai arsip bagian produksi. Dalam hal ini bagian produksi juga menerima surat kontrak pembelian lembar kedua dari tim pembelian serat yang telah diotorisasi oleh direktur untuk diarsip tetap. Selain itu, bagian produksi juga menerima tanda terima barang lembar keempat dari bagian gudang untuk diarsip tetap. B. Bagian penerimaan penawaran harga dan pembelian pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian yang merupakan tim pembelian serat menerima surat rencana kebutuhan lembar pertama dan kedua dari bagian produksi sebagai dasar pembuatan surat permintaan penawaran harga. Surat permintaan penawaran harga dikirim ke pemasok terlebih sebagai negosiasi harga dan jumlah bahan baku yang akan dipesan dan surat rencana kebutuhan lembar pertama dan kedua diarsip tetap. C. Prosedur pesanan pembelian secara kontrak. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian yang merupakan tim pembelian serat menerima surat kontrak pembelian dari pemasok sebagai jadwal dari suatu permintaan penawaran harga. Dalam hal ini, surat kontrak pembelian dibuat rangkap 4 dan diotorisasi oleh Direktur Utama PT Kusuma Sentosa. Lembar pertama dikirim ke pemasok, lembar kedua diserahkan pada bagian produksi untuk diarsip tetap, sedangkan lembar ketiga diserahkan pada bagian pengadaan untuk diarsip tetap, dan lembar keempat diserahkan pada bagian gudang sebagai alat untuk mencocokkan apakah barang yang datang sesuai dengan pesanan. D. Prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan yaitu bagian logistik gudang melakukan penerimaan, pengecekan, dan penyimpanan barang yang datang serta memberi stempel terima pada dokumen penyertaan yang dibuat oleh pemasok
Dalam hal ini dokumen pernyataan yang diterima berupa surat jalan dan nota. Prosedur pembuatan tanda terima barang. Dalam prosedur ini, bagian logistik gudang membuat tanda terima barang berdasarkan dokumen pernyataan yang sudah distempel terima oleh bagian tersebut. Tanda terima barang dibuat rangkap 4. Lembar pertama, kedua, dan ketiga diserahkan ke bagian administrasi bersama dengan surat kontrak pembelian, surat jalan, dan nota. Lembar keempat diserahkan pada bagian produksi untuk diarsip tetap. Prosedur pembuatan laporan penerimaan barang. Dalam prosedur ini, bagian administrasi logis membuat laporan penerimaan barang berdasarkan tanda terima barang yang dibuat oleh bagian gudang, surat jalan, nota, dan surat kontrak pembelian dari pemasok. Laporan penerimaan barang dibuat rangkap 3. Lembar pertama dan ketiga beserta tanda terima barang. Lembar pertama dan ketiga surat kontrak pembelian, surat jalan, dan nota diserahkan pada bagian keuangan dan akuntansi, sedangkan laporan penerimaan barang dan tanda terima barang masing-masing lembar kedua diarsip tetap oleh bagian administrasi logistik. Prosedur akuntansi. Dalam prosedur ini, bagian keuangan dan akuntansi menerima LPB lembar pertama dan ketiga, TTB lembar pertama dan ketiga, surat kontrak pembelian lembar keempat, surat jalan, dan nota dari bagian administrasi logistik untuk diinput datanya ke dalam komputer dengan program yang telah tersedia. Dalam proses input data, secara otomatis tercatat pembelian setelah jatuh tempo dan belum jatuh tempo. Pembelian kredit yang telah jatuh tempo akan dilakukan pembayaran dan dibuatkan bukti pengeluaran sebagai dasar pembuatan jurnal pengeluaran kas untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam buku besar, buku persediaan bahan baku, dan kartu persediaan. Sedangkan pembelian kredit yang belum jatuh tempo otomatis langsung masuk ke dalam kartu buku besar, buku utang, dan buku kartu utang. Prosedur pengajuan rencana bayar. Pada tahap akhir prosedur ini, bagian keuangan melakukan pembayaran atas terjadinya pembelian secara kredit apabila telah jatuh tempo berdasarkan pada laporan harian yang dibuat oleh bagian akuntansi dan tagihan dari pemasok. Selanjutnya, pengendalian internal dalam sistem akuntansi pembelian. Unsur pengendalian intern sistem pembelian bahan baku rayon pada PT Kusuma Putra Santosa. 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Adanya pemisahan fungsi antara fungsi operasional, fungsi penyimpanan, dan fungsi pencatatan. Hal ini dapat mempermudah pengecekan intern dalam pelaksanaan transaksi pembelian sehingga kekayaan perusahaan terjamin keamanannya dan data akuntansi terjamin ketelitian dan kendalaannya. 2. Otorisasi atau wewenang dan prosedur yang tepat. Setiap transaksi pembelian yang terjadi diotorisasi oleh fungsi yang berwenang dengan transaksi tersebut. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan manajer yang memiliki wewenang untuk itu pada dokumen sumber atau dokumen pendukung. Ketiga, praktik yang sehat. Tanda terima barang dan laporan penerimaan barang yang bernomor urut tercetak dan pemeriksaan barang yang dating oleh bagian fungsi dengan menghitung kuantitas dan melihat secara langsung serta membandingkannya dengan faktur pembelian. Keempat, karyawan yang cakap. Karyawan pada PT Kusuma Putra Santosa yang menangani transaksi pembelian bahan baku rata-rata sudah cukup lama bekerja pada perusahaan ini dan berasal dari lulusan yang sesuai dengan konsentrasi bagiannya, sehingga mudah berkompeten untuk melaksanakan prosedur-prosedur pembelian bahan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk karyawan yang lain, pada saat seleksi penerimaan karyawan dilakukan tes praktek dan tes wawancara terlebih dahulu untuk menentukan posisi kerjaannya. Pengelolaan sistem akuntansi pembelian perusahaan. 1. Bagian gudang melakukan fungsi ganda, yaitu fungsi operasional atau penerimaan dan fungsi penyimpanan. Dalam hal ini, kedua fungsi ini harus dipisahkan karena dalam kedua kegiatan ini, baik penerimaan maupun penyimpanan sama-sama melakukan pencatatan. Dengan demikian, pencocokan catatan antara kedua fungsi ini dapat dijamin keakuratnya. Pemisahan kedua fungsi juga dimaksudkan agar tidak terjadi penyelewangan dalam proses penerimaan dan penyimpanan. 2. Bagian produksi melakukan permintaan pembelian yang seharusnya dilakukan oleh bagian gudang. Hal ini kurang baik karena dalam kasus ini yang mengetahui jumlah persediaan bahan baku apakah masih tersedia atau telah mencapai titik pesanan kembali adalah bagian gudang. 3. Bagian keuangan dan bagian akuntansi. Jadi satu hal ini kurang baik karena fungsi operasional atau pembayaran dan fungsi pencatatan harus terpisah untuk menghindari tindakan penyelewangan seperti penggelapan uang, perusahaan, dan sebagainya. 4. Pesanan pembelian dilakukan secara kontrak dengan pemasok yang telah ditentukan. Dalam kontrak tersebut,
mencakup jenis barang, kuantitas barang, dan jadwal kedatangan barang. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam perusahaan apabila kegiatan produksi meningkat dan stok bahan baku kurang, sedangkan bahan baku baru akan dikirim sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak, dan hal ini akan menghambat proses produksi yang dapat merugikan perusahaan. Rekomendasi perbaikan sistem akuntansi pembelian terhadap perusahaan. 1. Perlu adanya pemisahan fungsi antara fungsi operasional atau penerima dan fungsi penyimpanan pada bagian gudang agar dalam proses kedua, kegiatan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang merugikan perusahaan. 2. Sebaiknya yang melakukan permintaan pembelian adalah bagian gudang dengan rekomendasi dari bagian produk mengenai jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi periode yang akan datang. 3. Perlu adanya pemisahan fungsi operasional atau pembayaran dan fungsi pencatatan pada bagian keuangan dan akuntansi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari tindakan penyelewengan seperti penggelapan uang dan sebagainya. Yang keempat, sebaiknya sistem pembelian bahan baku rayon di PT Kusuma Putra Santosa dilakukan dengan sistem pembelian biasa, bukannya kontrak, agar pembelian bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku.